فهو أجله وهو بقرار مكين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه كلهم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Al-Mukarramun, para guru, para asatid, pemuka agama, pemuka masyarakat, kepala lingkungan, dan tentunya hadirin kaum muslimin, bapak ibu adik-adik remaja yang berjenazah rahimakumullah. Dalam suasana duka baru saja kita meninggalkan Ramadan dan kini memasuki Syawal, yang mengajak seluruh kami untuk senantiasa kita bersyukur dan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si masih nijani hidup sida pada tiang berbagai bentuk nikmat, terutama yang menjadi aset terbesar dalam hidup niki adalah nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat sehat tersebut sida pada tiang dapat beraktivitas, melakukan berbagai bentuk amal saleh, baik dari memandikan almarhum, mengkafani, mensolatkan, hingga kita bersama-sama mengantarkan jenazah almarhum ke tempat pemakaman ini. Tentunya harapan kita semua, semoga segala rangkaian amal ibadah yang kita lakukan menyelesaikan acara pemakaman almarhum dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh di sisinya, dan mudah-mudahan itu salah satu sebab sehingga sudah pada tiang yang memakamkan almarhum, lebih khusus almarhum, mendapatkan maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, lebih khusus almarhum yang hari ini kita kubur, keluarga yang penebusan yang sudah meninggal dunia, mendapatkan syafaat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkanlah yang berdiri sejenak di hadapan Lungguh Sami, mewakili semua guru-guru kita yang hadir, pertama menyampaikan kalimat ta'ziyah, memberikan hiburan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Dalam syukur hadir seorang sahabat Umi Salamah, terkala meninggal dunia Abu Salamah, salah seorang suami yang sangat dicintai. Lalu Umi Salamah sebagai seorang ibu matur menghadap lapor kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Aba Salamata qad mata. Sesungguhnya Abu Salamah, salah seorang suami yang tercinta, sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Nabi bahasa itu Rasulullah, setelah Umi Salamah seorang istri beritahu badan dan selamat suaminya meninggal dunia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbalik kepada Umi Salamah, quli Allahumma ghfirli wa lahu. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada Umi Salamah sebagai seorang istri untuk meminta ampun kepada Allah untuk dirinya. Nabi sebab tatkala meninggal dunia, barangkali kenyakin masih hidup, suami atau Abu Salamah sangarak ruwen nostalgia atau kesalahan yang pernah dilakukan sebagai seorang suami, aranjak tebes nilak semamak niki pasti arak baik entah kesak salah cara, barangkali tutur kata yang kurang berkenan kepada suami, ataupun sikap yang pernah salah kita sampaikan kepada suami, sehingga seorang suami merasa tersinggung namun bersabar menghadapi istrinya yang seperti itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
perintah tiba Umi Salamah. Pertama, endang ampun untuk diri, endengan ampun untuk dirimu barangkali engkau pernah berbuat salah kepada suamimu. Lalu saat kedua, walahu, dan mintakan ampun kepada Abu Salamah. Barangkali di masa hidupnya Abu Salamah seorang suami tidak pada tiang, ketika hidup bersama-sama istri, sang narak tutur kata tingkah laku yang begitu juga tidak berkenan yang disampaikan atau yang diperbuat sehingga menyinggung seorang istri. Tapi Abu Salamah telah meninggal dunia dan tak sempat meminta ampun, minta maaf kepada istri, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Umi Salamah sebagai seorang istri yang ditinggalkan oleh seorang suami Abu Salamah agar memintakan ampun suaminya. Jadi ini kewajiban sida pada tiang sak masih hirup untuk senantiasa memintakan ampun kepada seorang suami atau siapapun yang meninggal dunia, baik suami ataupun istri ataupun keluarga-keluarga yang lain. Seorang sahabat Malik matur tiba dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang mesti dilakukan oleh seorang anak, seorang keluarga bila ditinggalkan oleh ayahnya? Ya Rasulullah, inna abi qad mata wa taraka malan wa lam yusi, fahal yakfi an atasaddaqa anhu? Faqala na'am. Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku sudah meninggal dunia ya Rasulullah, dan dia meninggalkan beberapa harta, tapi dia tidak pernah berwasiat untuk disedekahkan, untuk dibawa kemana harta yang peninggalan beliau. Apakah cukup ya Rasulullah? Apakah bisa ya Rasulullah saya sedekahkan sebagian daripada peninggalan beliau? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am. Ini sebagai salah satu motivasi dorongan tidak pada tiang terkala kita ditinggalkan oleh orang tua kita untuk senantiasa mensedekahkan sebagian daripada apa yang menjadi peninggalan orang tua kita. Kemudian terakhir, sikap tidak pada tiang terkala ditinggalkan oleh keluarga, terkala tidak pada tiang ditimpa oleh musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiada seorang hamba bila ditimpa oleh satu musibah, suatu penyakit, suatu bala, ujian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di narak lain anjuran sak pertama adalah segera kita mengucapkan kalimatul istirja sebagai bentuk kepasrahan kepada tiang kepada Allah, redha menerima apa yang menjadi keputusan Allah, karena almarhum adalah milik Allah, mau tidak mau pasti akan kembali kepada sang pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita mengucapkan kalimatul istirja, terakhir kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hendak sia-sia musibah ujian yang Allah berikan kepada tiang pelunggu. Saat pertama doa tidak pada tiang tatkala saat terkait isi musibah. Musibah niki sawaun kanatil musibatu kabiratan aw saghirah, sama ada musibah itu besar maupun kecil, tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua permohonan setelah kita mengucapkan kalimatul istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat pertama doa tidak pada tiang tatkala terkait isi musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa khluq li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala terhadap ujian yang telah Kau berikan kepadaku. Jadi ada tidak sia-sia ujian saat terima leman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau sida pada tiap pasti akan mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anjuran pertama mengucapkan kalimatul istirja, kemudian saat kedua berdoa memohon kehadiran Allah, ada terikanin pahala musibah ujian saat diikanin sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian si terakhir doa sida pada tiang supaya Allah menggantikan musibah itu dengan yang lebih baik daripadanya. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu pengantar jenazah rahimakumullah, keluarga duka yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir mewakili segenap keluarga daripada almarhum menyampaikan ribuan terima kasih
kepada seluruh tamu undangan, para tuan guru, para asatidz, khususnya dan umumnya semua pengantar jenazah, atas kehadiran Pelunggu Sami dapat menyejukkan serta mengobati duka yang dialami oleh keluarga duka, dan keluarga hanya mampu menyampaikan ucapan jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik terhadap Pelunggu Sami. Kemudian dalam situasi duka, banyak kekhilafan, kekurangan yang tak berkenan, baik dari pelaksanaan sholat jenazah sampai akan berakhirnya acara pemakaman ini. Tentunya kekurangan itu adalah bukan unsur kesengajaan, namun itulah batas dan kemampuan keluarga daripada almarhum. Untuk itu, yang mewakili segenap keluarga duka menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Almarhum adalah manusia biasa. Baru saja kita mendengarkan guru kita betapa istiqomahnya almarhum dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Itu termasuk orang baik, dan mudah-mudahan meninggalnya almarhum dalam sebagai kematian atau husnul khotimah. Namun sebagai manusia, mahalul khata' wa nisyan, berembe-rembe kehebat, berembe kesolah, kebajun dari manusia, arak baik, tutur kata, tingkah laku yang tidak berkenan, barangkali menyinggung perasaan keluarga khususnya, dan juga seluruh jamaah masyarakat Yayasan Dasangkara Setengah dan sekitarnya. Pada kesempatan ini, yang mewakili segenap keluarga daripada almarhum, sila kepada maafan almarhum, dan kita ikrarkan ucapan maaf tersebut sekaligus menjadi penghibur duka yang dialami oleh keluarga daripada almarhum. Nasan jamaah maaf lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan maaf Pelunggu Sami almarhum mendapatkan maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jika almarhum meninggalkan hutang, barangkali hutang itu bisa dihalalkan, disedekahkan, keluarga menyampaikan ucapan jazakumullah khairal jaza. Namun berat rasanya untuk disedekahkan, paling tidak jika almarhum meninggalkan hutang besar. Para basin ulama yang bagi lil akili ayatakhallasa minhu biqadri istita'atih, seyogianya, sepantasnya tidak pada tiang seorang mukmin yang diberikan akal sehat untuk mampu menghalalkan, mensedekahkan sebagian daripada beban saudara kita sama muslim, itu pun biqadri istita'atih, bisa kemampuan saran halal atau sedekah almarhum. Kepada yang bersangkutan, kalau memang itu tak mampu disedekahkan, sila berhubungan kepada keluarga daripada almarhum untuk menyelesaikan secara keluargaan. Sekedar niki kalimatut ta'ziah dan sebutan bersama keluarga si bau atur untuk lebih barokahnya sila kepada hadiah suratul Fatihah kepada almarhum dan semua keluarga kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa salahnya, menerima segala amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-hadziniyah syaulillahi lahu wa lahu al-fatihah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.